Selamat pagi. Pagi ini temanya adalah meremehkan firman Tuhan. Begini kata firman Tuhan. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Bilangan 21 ayat 5. Yang dimaksud bangsa Israel makanan hambar itu adalah mana. Mana itu adalah makanan yang menopang orang Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Orang-orang Israel mengungkapkan rasa kecewa dan marahnya kepada Musa yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, yang sama artinya dengan melawan dan menentang Tuhan. Karena Musa adalah orang dipilih Tuhan untuk membawa mereka keluar dari negeri perbudakan itu. Mereka juga merasa bosan dan muak dengan makanan yang sama setiap hari dikirim Tuhan dari sorga. Mana atau roti sorga adalah gambaran dari firman Tuhan, makanan rohani bagi orang percaya. Sebab ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bangsa Israel tidak menghargai berkat dari Tuhan. Firman-Nya pun diabaikan mereka. Akhirnya mereka sendiri harus menanggung akibatnya. Lalu Tuhan menyuruh ular tedung ke antara bangsa-bangsa itu, memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Dewasa ini banyak di antara kita berperilaku seperti bangsa Israel, merasa bosan dan muak terhadap makanan rohani. Jangankan membaca Alkitab, mendengarkan khotbah saja kita sudah malas. Mungkin ada yang berkata begini, firman-Nya itu lagi. Bosan Kita tidak mau ditegur dan dikoreksi oleh firman Tuhan. Begitu mendengar firman yang keras, kita langsung marah, sakit hati, dan tersinggung. Saudaraku, dalam keadaan pergumulan apapun, kita jangan membiarkan hati kita hambar mendengarkan firman Tuhan. Karena firman itulah yang sebenarnya memberikan kekuatan bagi kita. Firman Tuhan itu ya dan amin. Iblis seringkali mengendalikan pikiran kita. Mungkin dia bilang, gak usah dengar lagi firman Tuhan, toh juga keadaan kamu begini-begini saja. Saudaraku, ini menunjukkan bahwa kita masih mencintai Mesir dan enggan beranjak pergi. Mesir adalah gambaran dari kehidupan duniawi, kedagingan kita. Kita lebih memilih menjadi budak di Mesir atau dikuasai oleh keinginan daging kita daripada tunduk kepada firman Tuhan. Alkitab menegaskan, dahulu kamu memang hamba dosa, tapi di dalam Kristus kamu telah dimerdekakan oleh dosa dan menjadi hamba kebenaran. Apapun keadaan kita saat ini, saudaraku, percayalah, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Kita ini adalah ciptaannya. Satu lembar rambut kepala saja, Dia tahu berapa jumlahnya. Jadi kita jangan mau diperdaya sama iblis dengan keadaan kita. Mari kita nantikan Tuhan akan membawa kita keluar dari persoalan-persoalan kita. Kalau soal makanan, saudaraku, Tuhan itu bisa mengirimkan siapapun yang Dia mau untuk memenuhi apa yang kita perlukan. Itu bukan persoalan sulit bagi Tuhan. Masalahnya apakah kita selalu bersungut-sungut dengan kedagingan kita. Kita mungkin mengingat dulu waktu saya berbuat dosa, makanan banyak. Dulu waktu saya melakukan banyak dosa, saya boleh makan untuk menikmati apapun saja. Ingat saudaraku, hidup ini paling lama 70 atau 80 tahun. Kalau kita melepaskan diri kita dari Tuhan, maka untuk selama-lamanya kita akan menuai di kehidupan kekal, di panasnya neraka, di mana iblis menginginkan kita masuk ke dalam neraka. Jika sampai hari ini kita masih meremehkan firman Tuhan, mari bangkit saudaraku. Jangan remehkan firman Tuhan, karena itulah kekuatan kita. Pasti Tuhan menolong kita. Kita ini adalah ciptaannya, tidak akan pernah dibiarkannya kita sendirian. Semangat dan selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati.